Kehamilan usia 20 minggu ini pada seorang ibu yang dirawat setelah mengalami demam berdarah dengue, di mana kondisinya sempat mengalami penurunan trombositosit yang sampai trombositnya rendah ya. Trombosit itu normalnya 150 sampai 450 ribu. Jadi begitu dirawat demam berdarah, demam tinggi, trombositnya anjlok, maka pada saat fase pemulihan kita benar-benar harus mengamati kondisi bayi apa yang sudah terjadi ya. Demam berdarah ini penyakit yang sangat-sangat fatal dalam kehamilan. Sama seperti dulu penyakit COVID dalam kehamilan itu juga sama. Dia menghancurkan trombositnya jadi hancur, pembekuan darah jadi rusak, akan terjadi perdarahan spontan ya, ada faktor pengentalan darah yang terjadi, kerusakan pembuluh darah, dan dampaknya ke bayi ini sangat-sangat berbahaya ya. Bisa plasentanya rusak, plasentanya hancur, air ketubannya habis, maka kita lakukan dengan seksama pemeriksaan seperti standar. Kita lihat semuanya kembali. Perhatikan ini air ketubannya di sisi-sisi bayinya jumlahnya bagus. Kemudian demam berdarah juga virus itu bisa menyerang otak ya, bisa merusak jaringan otak, bisa membuat hidrosefalus. Maka kita cek kembali struktur otaknya ini. Jangan sampai kita tidak memeriksa ya. Semua struktur ini kebetulan kita lihat semuanya bagus. Juga demam berdarah itu menyerang pendengaran, menyerang saraf pendengaran. Makanya setelah lahir nanti bayinya harus kita cek pendengaran ya, THT, cek audiometri. Juga lihat ini bola mata, kita lihat virus itu bisa menyerang mata, jadi korioretinitis, bisa katarak ya. Juga hati-hati kita harus melihat jantungnya bisa diserang, klep jantungnya jadi bocor, sekatnya jadi bocor. Jadi kita harus selalu melihat dan mengkonfirmasi, nah ini 4 ruang jantungnya semuanya bagus. Nah kemudian kita lihat saluran cerna, produksi urin, semuanya baik. Jadi untunglah demam berdarahnya pada ibu ini tidak sampai berdampak fatal ke bayi ya. Seringkali kalau trombositnya sampai hancur itu perdarahan di dalam itu hari-hari bisa hancur, bisa lepas. Berakhir dengan prematur atau keguguran spontan. Karena reaksi autoimun yang dihasilkan oleh penyakit demam berdarah dalam kehamilan ini sangat-sangat berbahaya ya. Belum lagi demamnya, misalnya si ibu sampai 38, 39 di dalam perut si ibu ini, itu akan lebih panas lagi, 1 derajat lebih tinggi. Ya akan lebih berbahaya bagi bayi ya. Jadi selalu waspada kondisi demam berdarah dalam kehamilan. Karena kadang-kadang begitu pembekuan darahnya rusak, maka bayinya bisa meninggal dalam kandungan. Juga banyak sekali kasus-kasus di mana ibu hamil dengan demam berdarah itu tidak tertolong ya, karena perdarahan yang tidak berhenti-berhenti ya dari ibunya. Ya untunglah ini kasus ini bisa berakhir dengan baik, bayinya masih bagus, tidak terjadi sequel dari infeksi demam berdarahnya. Mudah-mudahan hanya nanti yang begitu kita lihat nanti harus kita cek pendengaran, yaitu yang belum bisa kita cek sekarang. Sementara pertumbuhan bayi semuanya normal. Ini usianya 20 minggu. Dan sama seperti infeksi COVID, demam berdarah pun bisa menyerang kapan saja. Tidak ada batas waktu. Hanya ini ibu-ibu rata-rata kalau demam berdarah kan masih sangat-sangat waspada ya. Tidak seperti sekarang COVID sudah dianggap seperti penyakit menular biasa, padahal sama juga berbahayanya ya. Itu juga kita harus waspada. Untungnya kan sekarang sudah vaksinasi menyeluruh, tapi kalau demam berdarah ini kan nyamuk itu tidak bisa kita hindarkan, ada di mana-mana.
sepanjang musim ada, apalagi musim penghujan, kemarau jalan terus ya, maka kita harus hati-hati infeksi demam berdarah ini.